Oke, kita mulai ya. Pernah nggak sih lo kepikiran gimana caranya buat berhenti nyari tepuk tangan dari orang lain? Biar hidup tuh rasanya lebih tenang, lebih stabil gitu. Karena ketenangan yang beneran itu ternyata bukan datang dari seberapa banyak orang yang muji lo, tapi dari seberapa jujur lo sama diri lo sendiri. Coba deh jujur sama diri sendiri sejenak. Pernah nggak lo ngerasa capek banget? Capek karena kayaknya terus-terusan harus posting pencapaian di media sosial cuma demi dapat pengakuan. Cuma demi dapat like atau komen dari orang-orang yang mungkin sebenarnya ya nggak segitunya juga peduli sama kita. Dan metafora ini, aduh, kena banget kan? Rasanya tuh persis kayak gini. Lo dapat likes, lo dapat komentar, wah keren. Tapi begitu lo matiin handphone, yang ada malah rasa hampa, cemas, dan kosong di dalam hati. Nah, perasaan inilah yang harus kita waspadai. Ini sinyal bahaya loh. Kalau lo ngerasain kekosongan itu tandanya lo lagi kecanduan. Kecanduan sama suntikan dopamin sesaat dari pengakuan orang lain. Ini beda jauh sama ketenangan sejati. Suntikan dopamin ini sifatnya adiktif, bikin cemas, dan pelan-pelan bisa ngerusak mental. Sementara ketenangan sejati itu solid, stabil, dan asalnya dari dalam diri kita sendiri. Oke, biar bisa keluar dari kecanduan itu, langkah pertamanya adalah kita harus sadar sama jebakan di baliknya. Jebakan yang sering banget kita sebut sebagai people pleasing. Jadi people pleaser atau gampang ya, orang yang gak enakan itu sebenarnya racun yang nyamar jadi kebaikan. Lo sering banget bilang iya padahal hati lo sebenarnya udah teriak enggak. Lo takut dibilang sombong, takut ngecewain orang. Padahal setiap kali lo bilang iya ke orang lain padahal lo nggak mau, lo itu sebenarnya lagi bilang enggak ke diri lo sendiri. Dan ilustrasinya tuh dalam banget. Lo itu kayak lilin. Terus-terusan ngebakar diri sendiri cuma buat nerangin orang lain. Sampai akhirnya nggak ada lagi energi atau cahaya yang tersisa buat diri lo sendiri. Ini bukan kebaikan. Ini namanya penghancuran diri secara perlahan. Jadi, poin krusialnya ini nih. Belajar bilang enggak, itu sama sekali bukan egois. Justru, itu adalah bentuk tanggung jawab dan rasa sayang yang paling mendasar buat diri lo sendiri. Ingat itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke solusinya. Gimana caranya biar kita punya pegangan yang kuat? Jawabannya adalah dengan membangun kompas internal lo sendiri. Langkah pertama tadi udah kita bahas ya, yaitu menyadari racun people pleasing. Nah, langkah kedua ini nih yang jadi kuncinya. Lo harus mulai pegang nilai atau prinsip hidup lo, bukan lagi pegangan sama validasi dari luar. Coba deh, sekarang berhenti sejenak. Terus pikirin, apa sih nilai yang paling penting buat lo? Kejujuran? Atau mungkin disiplin? Atau tanggung jawab? Nilai-nilai inilah yang nanti bakal jadi kompas lo, pas hidup lagi bikin bingung atau pas nggak ada satu orang pun yang kasih tepuk tangan. Lihat deh perbedaannya di sini. Kalau fokus lo itu apa kata orang, lo bakal capek sendiri, terus-terusan pakai topeng, dan hidup lo jadi goyah. Tapi, kalau fokus lo itu nilai diri, lo bakal fokus sama pertumbuhan, jadi tulus, dan, ironisnya, orang-orang justru bakal lebih percaya dan hormat sama lo. Oke, prinsip penting berikutnya adalah ini. Fokus sama apa yang bisa lo kontrol dan lepasin sisanya. Ini kuncinya buat ngebuang beban yang nggak perlu. Ini mungkin kedengarannya pahit ya, tapi ini kenyataan yang harus kita terima. Lo nggak bisa dan nggak akan pernah bisa maksa semua orang buat suka sama lo atau setuju sama semua keputusan lo. Titik. Itu benar-benar di luar kendali lo. Jadi, coba deh, fokusin semua energi lo ke kolom sebelah kanan. Lo nggak bisa kontrol opini mereka, tapi lo bisa banget kontrol respon dan sikap lo. Lo nggak bisa kontrol tepuk tangan mereka, tapi lo bisa 100% kontrol usaha dan pertumbuhan lo. Dengan ngelepasin beban itu, lo bakal ngerasa jauh lebih bebas, percaya deh. Nah, ini ada mantra simple tapi ampuh yang bisa lo pakai. Orang yang cerdas itu punya filter ini di kepalanya. Kalau ada sesuatu yang di luar kendali dia bakal bilang ke dirinya sendiri, abaikan, ini bukan urusan gue. Energi lo jadi nggak habis buat hal yang sia-sia. Dan yang terakhir, ini nih, mungkin yang paling fundamental dari semuanya, yaitu melatih suara di dalam kepala lo. Karena ketenangan sejati itu benar-benar datangnya dari dalam. Orang yang tenang itu punya dialog batin yang sehat. Jadi pas mereka gagal atau nggak dapat pujian, suara di kepalanya itu bukan ngehakimin, tapi malah bilang kayak gini, oke, gue udah berusaha semaksimal mungkin dan gue belajar sesuatu yang baru hari ini. Fokusnya ke proses, bukan ke hasil atau tepuk tangan. Terus gimana cara ngelatihnya?
Pertama, coba deh latih suara di kepala lo buat jadi teman baik, bukan musuh yang nyerang terus. Kedua, please jangan jadi hakim yang paling kejam buat diri lo sendiri. Percayalah, orang lain gak sekejam itu sama lo kok. Dan ketiga, coba deh mulai journaling. Tulis aja semua kekhawatiran lo. Nanti pas lo lihat lagi tulisan itu, lo bakal lebih gampang misahin mana yang fakta dan mana yang cuma drama ketakutan di kepala lo. Jadi, yang pengen gue sampein di akhir ini, ingat ini baik-baik ya. Hidup ini terlalu singkat buat dihabisin ngejar tepuk tangan dari orang yang bahkan gak benar-benar peduli. Lepasin topeng kesempurnaan itu. Lo gak harus sempurna kok. Lo cuma perlu jadi diri lo yang asli. Sekarang, sebagai langkah kecil pertama, coba jawab pertanyaan ini buat diri lo sendiri ya. Apa satu hal kecil yang bakal lo berhenti lakuin mulai hari ini, yang selama ini lo lakuin cuma demi dapat pujian orang lain? Langkah kecil hari ini adalah awal dari perubahan besar besok. Lo itu kuat, titik.